Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas fakta menarik mengenai manga ataupun anime Senseiya. Untuk video kali ini saya akan membahas seberapa penting peran para Sen Emas dalam membantu Athena. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sen Emas adalah pasukan terkuat milik Athena yang bertugas melindungi Athena dan juga sebagai penjaga kedua belas kuil di Sanctuary. Mereka dipilih dari para Sen yang berbakat dan memiliki penguasaan kosmo yang hebat. Di seri Senseiya Knights of Zodiac, tentunya para Sen Emas memiliki peran yang sangat penting dalam membantu Athena menyelamatkan bumi dari kejahatan. Nah, dari kedua belas Sen Emas, admin akan membahas tugas-tugas Sen Emas dalam membantu Athena. Deadmas, dia adalah Sen Emas yang pertama kali muncul menggunakan klot emas di air terjun Rojan. Dia orang yang menyulut api kemarahan Shiryu karena berusaha membunuh Doko yang kemampuannya masih tersegel. Deadmas adalah Sen Emas yang mengetahui pengkhianatan Saga dan juga mengetahui pembunuhan Paus Agung sebelumnya. Namun ia tidak mempermasalahkan hal itu. Deadmas mempunyai prinsip bahwa yang terkuat yang harus diikuti. Dari kedua belas Sen Emas, dialah satu-satunya pengkhianat sebenarnya. Ia pun ditinggalkan oleh klot emas Cancer saat bertarung melawan Shiryu di Yomutsu Hirasaka. Hal tersebut dikarenakan setiap klot dapat memilih sendiri siapa penggunanya. Ditambah setiap klot sudah diberkahi oleh kekuatan Athena, sehingga siapapun Sen yang berkhianat, klot tersebut akan meninggalkan penggunanya. Meskipun kemudian ia membayarnya di chapter Hades dan mengorbankan jiwanya bersama dengan 11 Sen Emas lainnya saat menembus gerbang pembatas dunia bawah dan Elysium untuk membantu Seiya dan yang lainnya. Aphrodite, Sen Emas yang memiliki ciri khas paras menawan dan mengagungkan kecantikan. Dia Sen Emas yang sering bersama dengan Deadmas, baik di seri Knights of Zodiac maupun di seri Soul of Gold. Aphrodite Sen Emas yang punya andil besar dalam meninggalnya Aiolos. Ia yang menyerangnya hingga Aiolos terluka parah. Pada waktu itu Aiolos tidak mau melawan karena ia menganggapnya rekan. Aphrodite diperintahkan Saga yang pada waktu itu menyamar menjadi Paus Agung, sehingga mau tidak mau apa yang diperintahkan harus dipatuhinya. Peran Aphrodite sebagai seorang Sen Emas dalam membantu Athena ialah menjadi mata-mata di antara pasukan Spectre, mengorbankan jiwanya bersama dengan 11 Sen Emas lainnya saat menembus gerbang pembatas dunia bawah dan Elysium untuk membantu Seiya dan yang lainnya, serta menolong para Sen Emas agar tetap hidup menggunakan jurus tanamannya di seri Senseiya Soul of Gold, sehingga mereka bisa mengalahkan Loki dan membantu mengirimkan klot emas menuju Elysium. Kamyu, di seri manga, Kamyu adalah guru dari Hyuga. Ia yang mendidik dan menjadikan Hyuga seorang Sen yang tangguh, sehingga pertarungan melawan Hyuga menjadi pertarungan yang sangat emosional karena pertarungan hidup dan mati antara guru dan murid. Namun di anime, guru Hyuga diganti menjadi Crystal Sen, dan Kamyu adalah guru dari Crystal Sen. Saat mengetahui Hyuga datang ke Sanctuary, ia turun dari kuilnya karena ingin menghadapi Hyuga. Kamyu tidak ingin Sen Emas lain yang membunuh Hyuga. Ia takut ada rasa dendam ketika muridnya dibunuh Sen Emas lainnya, sehingga ia sendiri yang turun tangan menghadapi Hyuga. Namun pada akhirnya Kamyu tewas di tangan Hyuga sambil ia mengajarkan jurus Aurora Execution. Walaupun tewas akan tetapi ia senang Hyuga bisa mewarisi jurus Aurora Execution dan nantinya bisa menggantikannya menjadi Sen Emas Aquarius. Peran Kamyu sebagai Sen Emas dalam membantu Athena mendidik Hyuga menjadi Sen yang hebat sehingga menjadi pelindung Athena, menjadi mata-mata di antara pasukan Spectre, mengorbankan jiwanya bersama dengan 11 Sen Emas lainnya saat menembus gerbang pembatas dunia bawah dan Elysium untuk membantu Seiya dan yang lainnya. Shura, Sen Emas yang paling taat aturan. Dia juga orang yang bertanggung jawab atas kematian Aiolos. Dalam pertarungan melawan Shiryu di kuil Capricorn, sebenarnya Shura bisa saja selamat saat Shiryu melancarkan jurus naga mendaki langit berkat klot emasnya. Namun Shiryu berhasil menyadarkan Shura dan memberitahu kebenaran tentang kebohongan Saga. Ia pun merasa bersalah dan memilih mati agar Shiryu bisa selamat dengan memakai klot emasnya. Ia juga mewariskan jurus Excalibur kepada Shiryu. Peran Shura sebagai Sen Emas dalam membantu Athena menyelamatkan Shiryu dan memberikan jurus Excalibur sehingga bisa dipakai Shiryu dalam melindungi Athena, menjadi mata-mata di antara pasukan Spectre, mengorbankan jiwanya bersama dengan 11 Sen Emas lainnya saat menembus gerbang pembatas dunia bawah dan Elysium untuk membantu Seiya dan yang lainnya. Aldebaran, menurut admin, Sen Emas paling tidak berguna di seri Senseiya yaitu Aldebaran. Derajatnya sama dengan Deadmas, dia hanya pelengkap di 12 Sen Emas.
kalah dengan mudah oleh God Warrior, dan tewas dengan mudah oleh Spectre kelas bawah Deep Niobe. Kelebihan Aldebaran adalah di postur tubuhnya. Peran Aldebaran sebagai Sen Emas dalam membantu Athena, membiarkan Seiya dan kawan-kawan melewati kuilnya dengan mudah, memperbaiki Cloud perunggu menggunakan darahnya, mengorbankan jiwanya bersama dengan 11 Sen Emas lainnya saat menembus gerbang pembatas dunia bawah dan Elysium untuk membantu Seiya dan yang lainnya. Aiolia, adik dari Sagittarius Aiolos, ini adalah Sen Emas pertama yang berhasil disadarkan. Berkat Cloud Emas Sagittarius, Aiolia pun berhasil sadar dan mencoba mengungkap kebohongan Saga sendirian. Namun sayangnya kekuatan Saga yang sangat kuat berhasil menghipnotis Aiolia dan membuatnya kembali menjadi pasukan Saga. Saat di pertempuran 12 kuil, Seiya berhasil menyadarkan kembali Aiolia berkat pengorbanan nyawa Cassius. Peran Aiolia sebagai Sen Emas dalam membantu Athena, membantu mengungkap kebohongan Saga, memberikan setengah nyawanya untuk memperbaiki Cloud perunggu menggunakan darahnya, mengalahkan para Spectre yang menyerang ke Sanctuary, mengorbankan nyawanya melawan Radamantis agar Seiya dan kawan-kawan bisa lewat menuju dunia bawah, mengorbankan jiwanya bersama dengan 11 Sen Emas lainnya saat menembus gerbang pembatas dunia bawah dan Elysium untuk membantu Seiya dan yang lainnya. Milo, pengguna jurus Scarlet Needle, ini adalah Sen Emas yang melumpuhkan tubuh Hyuga, namun ia juga orang yang menghentikan pendarahan di tubuh Hyuga karena serangannya. Peran Milo sebagai Sen Emas dalam membantu Athena, memberikan setengah nyawanya untuk memperbaiki Cloud perunggu menggunakan darahnya, mengalahkan para Spectre yang menyerang ke Sanctuary, mengorbankan nyawanya melawan Radamantis agar Seiya dan kawan-kawan bisa lewat menuju dunia bawah, mengorbankan jiwanya bersama dengan 11 Sen Emas lainnya saat menembus gerbang pembatas dunia bawah dan Elysium untuk membantu Seiya dan yang lainnya. Mu adalah Sen Emas yang banyak membantu dalam memperbaiki Cloud Sen perunggu, dikarenakan ia adalah keturunan dari klan Alchemist, yaitu klan yang bertugas membuat dan memperbaiki Cloud yang telah rusak. Namun yang disayangkan dari Ariasmu, di pertarungan 12 kuil ia malah bergosip pria santai dengan Aldebaran di kuil Taurus. Ia bukannya membantu Seiya dan yang lainnya mengalahkan Sen Emas, padahal ia tahu kebenaran bahwa Saga adalah pengkhianat. Minimal bisa membantu mengalahkan 2 atau 1 Sen Emas. Peranmu sebagai Sen Emas dalam membantu Athena, mengupgrade kekuatan Cloud Sen perunggu, memberikan setengah nyawanya untuk memperbaiki Cloud perunggu menggunakan darahnya, mengalahkan para Spectre yang menyerang, mengorbankan nyawa melawan Radamantis agar Seiya dan kawan-kawan bisa lewat menuju dunia bawah, mengorbankan jiwanya bersama dengan 11 Sen Emas lainnya saat menembus gerbang pembatas dunia bawah dan Elysium untuk membantu Seiya dan yang lainnya. Dohko, Sen Emas yang hidup dari 2 generasi ini, mempunyai peran yang sangat penting. Ia diberi tugas khusus oleh Athena abad ke-18 dan juga diberi jurus dewa Mesopotamianos, sehingga ia bisa hidup selama 200 tahun lebih. Yang disayangkan dari Dohko di seri Senseiya Knight of Zodiac, ia hanya diam ketika Athena beberapa kali dalam bahaya, baik ketika di Arc God Warrior ataupun di Arc Poseidon. Padahal ketika Athena tewas, tugasnya akan sia-sia karena yang bisa membunuh Hades dan menyegalnya hanya Athena. Peran Dohko sebagai Sen Emas dalam membantu Athena, membantu menjaga segel para Spectre selama 200 tahun, mendidik Shiryu menjadi Sen yang kuat, membantu menghancurkan tiang penyangga Poseidon dengan mengirimkan Cloud emasnya, membantu Athena dalam perang suci, membimbing Seiya dan kawan-kawan untuk mengaktifkan indera ke-8 agar bisa menuju ke dunia bawah, mengorbankan jiwanya bersama dengan 11 Sen Emas lainnya saat menembus gerbang pembatas dunia bawah dan Elysium untuk membantu Seiya dan yang lainnya. Saga, musuh utama di pertarungan 12 kuil Sanctuary, ia berhasil menipu 7 Sen Emas sehingga tunduk di dalam perintahnya sebagai pewaris agung palsu. Bahkan Saka yang dianggap kekuatannya setara dengan dewa dapat dikelabui oleh Saga, sehingga bisa dikatakan kekuatannya lebih kuat dibanding Saka. Bahkan Saga tewas bukan karena dibunuh, melainkan bunuh diri menggunakan tongkat Athena dengan tangannya sendiri. Saga adalah orang yang melantik Seiya menjadi Sen perunggu. Ia juga memberikan nasihat tentang menjadi seorang Sen yang baik. Meskipun menjadi musuh, ia juga mempunyai peran penting dalam membantu Athena. Peran Saga sebagai Sen Emas dalam membantu Athena, memberitahu Seiya cara untuk mengalahkan Saga menggunakan perisai Athena, menjadi mata-mata di antara pasukan Spectre, mengorbankan jiwanya bersama dengan 11 Sen Emas lainnya saat menembus gerbang pembatas dunia bawah dan Elysium untuk membantu Seiya dan yang lainnya. Kanon, saudara kembar Saga ini adalah dalang dari munculnya sifat jahat Saga dan juga dalang dari pertempuran di Arc Poseidon. Namun berkat Ikki, ia pun sadar dan kembali ke sisi Athena. Peran Kanon sebagai Sen Emas dalam membantu Athena. Setelah kematian Saga di Arc Hades, ia menjadi pengguna Cloud Emas Gemini. Ia menjadi penyerang terkuat dalam mengalahkan para petinggi Spectre.
Dan salah satu musuh yang terkuat yang telah ia bunuh ialah Radamantis, sehingga Seiya dan yang lainnya bisa melanjutkan perjalanan menuju Elysium. Sokka bisa dibilang di seri Senseiya Knights of Zodiac, ia Saint Emas yang paling banyak berguna dibanding Saint Emas yang lainnya. Meskipun gagal menjadi seorang guru karena memiliki 2 murid Saint perunggu yang bodoh. Peran Sokka dalam membantu Athena, ia menghidupkan kembali Ikki, memberikan darahnya untuk memperbaiki Cloud Saint perunggu, mengorbankan nyawanya untuk pergi ke dunia bawah melawan Hades, memberi pesan tentang Araya Shiki kepada Athena, membuat tasbih untuk menyegel para Spectre, menyerang langsung Hades untuk menyelamatkan Athena, menyimpan setengah nyawanya untuk melindungi Shun dan mengorbankan jiwanya untuk menghancurkan pembatas antara dunia bawah dan Elysium. Yang terakhir adalah Aiolos. Dia adalah Saint Emas sejati yang mengorbankan nyawanya demi Athena. Ia mempunyai jasa yang sangat besar di seri Senseiya dan sangat layak menyandang gelar pahlawan. Meskipun ia telah mati, ia masih membantu Seiya dan kawan-kawan dengan menyimpan sebagian kosmonya di Cloud emas Sagittarius, sehingga Cloud tersebut membantu menunjukkan siapa musuh utama yang harus dilawan. Nah, itulah untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.